Maaf, ini ada sedikit. Persaingan global bukan hanya ketat, melainkan juga semakin keras. Dalam ini proses produksi film dan hal terkait lainnya dengan teknologi informasi tentu membutuhkan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik. Dengan perannya yang sudah malang melintang di dunia film, produser film, dan juga karya lainnya, Bapak Emilka tentunya akan membuka wawasan kaum muda di Turki khususnya dan umumnya tentang strategi untuk mulai merintis maupun menggagas minat di bidang film digital dan mengupas tuntas tantangan serta peluang di bidang film digital yang menjadi salah satu penopang ekonomi kreatif Indonesia. Faktanya, ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual dan peran sosial lain. Tetapi menurut saya juga hal yang tidak kalah penting adalah agar message atau pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh masyarakat dan pemerintah. Itu yang paling penting. KJRI tentunya selalu mendorong para mahasiswa untuk senantiasa kreatif dalam mencari peluang-peluang pendidikan dan mengembangkan potensi serta kompetensinya. Turki dikenal saat ini bukan hanya sebagai negara yang murah hati dalam memberikan beasiswa, pelayanan pendidikan yang relatif murah dan sangat terjangkau bagi para mahasiswa Indonesia, tetapi juga sudah dikenali sebagai negara yang sudah mulai gencar menjual produk ekonomi kreatifnya seperti film dan musik. Dan ini merupakan sebuah soft power bagi Turki. Sebagaimana kita kenal, Hollywood di Amerika Serikat, Bollywood di India, film Mandarin di Cina, serta K-pop itu merupakan negara-negara yang sudah lead menjual ekonomi kreatifnya dan juga menancapkan soft power-nya. Sekarang Turki sudah memulai masuk di era tersebut. Mereka sudah menjadi pemain regional, geopolitik maupun geoekonomi, dan tentunya dia ingin memperkuat perannya tersebut dengan terus menancapkan soft power-nya melalui ekonomi kreatif seperti film dan musik. Saya kira serap ilmu dari narasumber, yaitu Pak Emilka yang sangat berharga ini, apa sih tips dan triksnya merintis dan mengembangkan minat di bidang film digital. Kelak, bawa ilmu kalian yang kalian miliki hari ini, yang kalian timba pada saat ini, termasuk networking yang sudah kalian jalin dengan Bapak Emilka dan rekan-rekannya ke Indonesia untuk bersama kita membangun negara kita yang tercinta. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat Bapak Imam Asari selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia Istanbul. Sebelumnya, mungkin saya himbaukan kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya karena kita akan foto bersama Bapak Imam Asari. Oke. Udah ya, buka kameranya. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hadirin semua, yang dimana para tamu undangan juga peserta acara webinar Industri TV dan Film di Era Pandemi
Setelah tadi kita mengikuti rangkaian awal acara dan juga mendengarkan kata sambutan dari Bapak Konjen, selanjutnya ini kita akan beralih ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh seluruh partisipan di sini dan juga merupakan acara inti kita hari ini. Sehabis ini saya akan mengundang seseorang yang tak lain adalah narasumber pada web seminar kita hari ini. Tapi tahan dulu nih teman-teman, karena sebelum saya mempersilahkan beliau untuk menyapa hadirin semua, saya akan membacakan sedikit profil beliau kali ya. Nah, narasumber kita pada hari ini merupakan lulusan Universitas Padjadjaran, mengambil jurusan Ilmu Tanah pada tahun 1991 sampai 1996. Melanjutkan pendidikan Production and Management Film and Drama di Deutsche Welle Akademik Berlin, Jerman pada tahun 2005 dan 2006. Dan juga melakukan pendidikan Writing and Producing Sitcom di kanal Friends TV pada tahun 2004. Dan saat ini, beliau bekerja di PT Televisi Transformasi Indonesia sebagai VP Movie dan OTT. Beliau juga banyak memproduksi berbagai macam film, seperti Andai Ia Tahu 2003, My Trip My Adventure The Movie 2016, Liam dan Laila 2018. Juga menjadi eksekutif produser di film 99 Nama Cinta 2019, Toko Barang Mantan 2019, Ranah 3 Warna 2020, dan masih banyak film lainnya. Selain film, beliau juga menjadi eksekutif produser dan head of production di banyak showreel seperti TV drama, OTT, TV sport, dan juga musik dan reality show. Dan untuk teman-teman yang merupakan seorang K-popers nih, pastinya nggak asing dengan berita salah satu diva Indonesia yang bergabung ke dalam manajemen Korea Selatan. Yap, beliau juga lah yang menangani Rosa sebagai artis Indonesia pertama yang ditandatangani oleh SM Entertainment Seoul Korea pada tahun 2018 sebagai produser dan negosiator. Oleh karena itu, tanpa menunggu waktu lama lagi nih, langsung saja saya undang narasumber kita hari ini, Saudara Insinyur Emilka Syaidir. Please welcome Kak Emilka. Terima kasih, Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Imam Masari selaku Konjen Indonesia untuk Istanbul. Salam kenal, Pak. Mungkin baru kali ini bisa bertemu dengan Bapak. Juga semua teman-teman PPI, ya, PPI yang berada di Turki mungkin, dan juga beberapa teman-teman Indonesia yang juga ikut join di acara webinar ini. Pertama-tama Pak Imam, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Berbahagia sekali bisa bertemu, berkumpul dengan teman-teman semua, dan bisa share, kita bisa ngobrol, terutama tentang film. Mungkin ini kali kedua saya ada di forum ini. Dulu kalau tidak salah, pertama kali tahun 2017, dan kebetulan saya waktu itu masih sedang berada di Istanbul, jadi sempat discuss langsung dengan teman-teman mahasiswa perfilman Indonesia di Istanbul waktu itu ya. Jadi saya rasa mungkin ini jadi acara yang reguler akhirnya bisa ada di teman-teman mahasiswa atau pelajar Indonesia di Istanbul, juga ada di acaranya Konjen. Terima kasih atas kepercayaannya. Oke, untuk masalah konten yang mau kita bahas hari ini, yaitu mengenai perkembangan film di era digital ya, dan peralihan industri film ke industri digital. Ini memang hal yang sangat menarik dan memang sedang happening sekali untuk dibahas. Tapi mungkin untuk bahasan mengenai perkembangan industri ini memang tidak terlepas dari keadaan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, di Turki, atau di seluruh dunia. Ini sangat terkendala sekali karena adanya pandemi COVID gitu. Dan pandemi COVID lah mungkin faktor membuat akhirnya terjadi revolusi industri di perfilman yang nanti akan kita bahas. Baik, mungkin menurut saya kalau bisa pembicaraan ini mungkin akan bisa jadi pembicaraan dua arah ya Mbak Rina ya. Saya juga lebih senang kalau akhirnya kita bisa discuss, saling saling berbagi, dan saya berharap sekali akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa saya jawab, atau mungkin saya bisa share beberapa hal yang mungkin teman-teman pengen ketahui dari
pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan di industri ini. Oke, sementara mungkin saya akan coba share. Oke, apakah udah bisa ini mungkin Mbak Arina udah bisa tertampil dengan baik? Belum, Kak. Belum ya? Nah, ini Ya, belum. agak terkendala nih di sini. Bentar ya. Kita tunggu gak apa-apa. Oke. Mungkin udah bisa tertampil ya? Nah, iya sudah. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tahun 2020 itulah the year of the pandemic and the new era of virtual working. Jadi memang segala semua habit kehidupan yang ada di Indonesia, terutama di industri, itu pun juga di industri kreatif ya terjadi perubahan yang sangat besar gitu. Jadi memang pandemik ini efeknya luar biasa. Jadi industri film, sebagian dari industri hiburan tuh benar-benar industri yang sangat terdampak sekali dengan terjadinya COVID ini. Jadi boleh dibilang industri film di tanah air, terutama di Indonesia itu benar-benar kita bilang sebagai industri yang mati suri selama krisis ini. Tapi bagaimanapun juga sebagai orang kreatif, sebagai orang yang dibesarkan di industrinya, kita harus survive dan harus bisa bangkit. Bagaimana untuk bangkit dan mempertahankan industri ini tetap ada dan eksis gitu ya. Sebenarnya ini berawal daripada waktu penanganan COVID yang harus membuat bioskop-bioskop harus tutup. Ya. Jadi kita ingat pada mungkin sekitar awal-awal pandemi dulu, hampir 90%, hampir 100% mungkin semua bioskop harus ditutup. Dan kita juga harus menyadari bahwa untuk orang-orang yang hidup di industri ini, 90% penghasilan mereka dia didapat dari penjualan tiket bioskop. Jadi otomatis memang industri ini nggak boleh dibilang tidak berjalan sama sekali karena tidak adanya film yang bisa ditayangkan di bioskop karena bioskop yang udah harus tutup gitu. Jadi akhirnya pelaku-pelaku kreatif itu mencari akal bagaimana caranya mereka masih tetap bisa berkarya, masih bisa eksis dan karya-karya tersebut masih bisa dinikmati oleh penikmat film, penonton moviegoers dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mungkin saya bisa terangkan di sini sedikit betapa pentingnya industri film terutama di perekonomian di Indonesia ya. Seperti tadi saya bilang bahwa 90% dari bentuk pemasukan penjualan tiket itu adalah penghasilan utama dari filmmaker di Indonesia. Jadi kita sangat tergantung sekali dengan penjualan tiket gitu. Sementara 10%-nya itulah yang akhirnya berkembang atau mencari jalan dari tempat yang lain selain bioskop. Apakah itu streaming platform atau mungkin juga film-film yang bisa ditayangkan di TV. Jadi kalau kita bicara tentang masalah potensi industri perfilman di Indonesia secara ekonomi, jadi tahun 2019 itu film Indonesia mampu menjual sekitar 51,7 juta tiket bioskop. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun 2017 itu hanya mencapai 38 juta. Jadi dalam 2 tahun itu hampir 50%, tepatnya 45,5% peningkatan jumlah penonton bioskop ya. Jadi ini kan sebenarnya industri yang sangat luar biasa perkembangannya dan sangat berdampak positif dengan perekonomian Indonesia. Dan efeknya nggak hanya dari situ juga, tidak hanya dari penjualan tiket, tapi sektor industri perfilman ini juga mampu menyerap ribuan pekerja. Gitu. Jadi kalau dihitung dari pendapatan total dari sektor perfilman ini, mungkin hampir sekitar 15 triliun tahun 2019,
itu adalah penghasilan yang didatangkan oleh produksi sebuah film secara overall ya, nggak hanya penjualan tiket, tapi industri-industri lain yang mensupport, apakah itu food and beverage atau industri-industri yang lain yang mensupport. Jadi akhirnya ada kesepakatan bahwa film adalah industri yang sangat layak untuk diselamatkan di era pandemi ini. Jadi karena sebegitu besar sumbangan yang diberikan oleh sektor perfilm ini terhadap perekonomian Indonesia. Berarti sekarang dengan kondisi seperti ini, how to survive gitu loh. Jadi kita harus melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang dilakukan untuk bisa mengembalikan industri perfilman Indonesia pasca COVID gitu kan. Jadi kemarin setelah beberapa waktu ya berjalannya COVID dan mungkin udah masuk tahun kedua, akhirnya pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang mungkin dianggap perlu sekali untuk menyelamatkan industri ini. Yang pertama itu adalah stimulus. Jadi sekarang pemerintah memberikan stimulus kepada insan-insan kreatif, pelaku-pelaku industri film Indonesia untuk bisa menciptakan atau untuk bisa bangkit kembali. Jadi pemerintah memberikan support. Apakah support itu berbentuk dana bantuan atau apa gitu. Nah ini sekarang dilakukan. Dan kedua adalah hal yang terpenting adalah meningkatkan kualitas SDM di industri perfilman. Tahun 2019 sebelum COVID itu ada 129 judul film yang dirilis. Nah ini sangat berbeda sekali di tahun-tahun berikutnya. Jadi di era globalisasi ini, di era digitalize, di mana di saat film-film itu sudah tayang secara digital dalam bentuk regional atau international wide, jadi persaingan sumber daya manusia ini juga sangat penting karena kita otomatis akan berhadapan dengan worldwide ya, berhadapan dengan sinematograf, director atau insan-insan perfilman dari seluruh dunia. Jadi otomatis kualitas dari SDM industri perfilman Indonesia juga harus baik karena akan menghadapi international wide pasar dunia ya. Yang ketiga, problem sebenarnya masih belum hilang-hilang selama era sebelum pandemi pun, yaitu masalah piracy. Karena ini juga masih menjadi PR kan, tentang kesadaran untuk apa ya, untuk menghargai hasil karya. Terus kurangnya edukasi terhadap masyarakat untuk lebih respect menghargai karya orisinil ya. Ini juga problem yang sampai saat ini masih menjadi kendala di Indonesia. Terus yang paling penting mungkin ada prioritas vaksin COVID, karena otomatis kita bisa mengundang masyarakat untuk bisa datang ke bioskop minimal adalah dalam kondisi mereka harus lebih sehat gitu. Dan ini juga sekarang sudah dilaksanakan. For your information, ya, dalam minggu kemarin, hari Selasa kemarin itu ada hari perdana bioskop kembali buka di Indonesia, dan memang harus dibuka dengan prokes yang sangat ketat. Di mana kalau untuk di Indonesia itu standarnya harus green kategori, jadi orang yang udah bisa vaksin yang bisa nonton di bioskop. Selain itu belum boleh untuk nonton di bioskop. Jadi sebegitu ketatnya prokes yang dilaksanakan selama era pasca COVID ini, akhirnya membuat insan kreatif harus berpikir, karena ternyata nggak semua orang bisa nonton film di bioskop untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan? Saya ingat waktu itu satu statement dari Einstein ya, bahwa in the midst of every crisis lies great opportunity. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita cari. Apa yang harus kita lakukan agar industri ini tetap jalan di dalam suatu krisis atau bencana yang sedang terjadi gitu loh. Nah, begitu juga halnya dengan dunia film. Jadi di saat boleh kita bilang tadi bioskop mati suri, tapi justru kenyataannya bagaimana industri ini harus tetap running, produksi film harus tetap berjalan, dan ide-ide kreatif bisa kita sampaikan untuk kepada penikmat-penikmat film di seluruh dunia. Nah, boleh dibilang sebenarnya apa yang terjadi diakibatkan oleh COVID adalah sebuah revolusi industri di dunia perfilman ya, karena tadinya bioskop konvensional analog otomatis jadi berubah total menjadi industri yang modern. Dalam hal ini adalah digital platform. Jadi untuk bisa survive perubahan industri secara besar-besaran otomatis merubah culture, gaya hidup dan habit manusia. Otomatis tadinya orang yang
bisa menikmati film itu harus datang ke bioskop dengan segala excitement-nya. Berarti sekarang bagaimana caranya bisa menikmati film-film tersebut dengan segala keterbatasan. Apakah itu menikmati film dari layar handphone, mungkin dari laptop, atau platform-platform kecil yang membatasi bagaimana kita bisa menikmati sebuah film itu. Dan otomatis dengan berubahnya industri ini ke industri digital, jadi akan muncul berbagai macam tren baru. Kan muncullah namanya tren video on demand. Tren video on demand ini tadinya kan tidak begitu favorit karena kalah sekali dengan free to air. Karena orang bisa menikmati segala sesuatu secara gratis. Nah, orang hanya mengeluarkan uang untuk datang ke bioskop. Dan di saat bioskop tidak ada, mereka harus mencari alternatif lain. Akhirnya muncullah teknologi set-top box, TV kabel, fiber optik, dan sebagainya, sehingga memunculkan platform-platform yang mungkin sekarang bisa kita kenal dengan sebutan sebagai OTT atau over the top gitu loh. Nah, ini akan menjadi gaya bisnis baru di mana mengkaitkan multimedia, film, pertunjukan dengan internet. Nah, ini akhirnya menjadi tren baru di dunia gitu. Akhirnya merubah orang yang tadinya sangat tergantung kepada bioskop, nanti tiba-tiba sekarang mereka harus berusaha untuk menyesuaikan dengan industri terbaru ini, dengan gaya terbaru ini, yaitu gaya OTT atau gaya video on demand. Dan saya rasa tren ini nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya. Akhirnya orang pelan-pelan mulai meninggalkan bioskop dan memilih untuk menikmati tayangan tersebut secara private dan sendiri. Dan akhirnya kesimpulannya adalah bahwa bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang bioskop, kita bicara tentang OTT, kita bicara tentang TV, itu hanyalah masalah platform. Tapi intinya adalah sebenarnya konten. Jadi walaupun bioskop tidak ada, tapi kalau kontennya bagus, orang akan mencari konten bagus itu dimanapun ada. Apakah itu di OTT, apakah itu mereka akan kembali ke TV gitu. Jadi tetap prinsipnya adalah di era streaming ini adalah konten is king gitu. Bahwa kekuatan semuanya adalah konten, bukan platform. Jadi bukan berarti dengan tidak adanya bioskop kita jadi terbatas untuk membuat hal-hal yang kreatif atau hal-hal yang baru di industri ini, tapi ternyata orang akan selalu mencari kreativitas, kekuatan konten itu dalam bentuk platform apapun juga. Dan akhirnya di saat kekuatan konten itu menjadi hal yang paling penting, kenapa? Karena pertama adalah cerita yang otentik. Jadi konten is a king itu adalah cerita yang otentik, atau kita sebut sekarang dengan istilah original production. Kenapa sekarang orang banyak mungkin menonton Netflix dibanding menonton Disney? Mungkin secara original production-nya, kekuatan otentik sebuah cerita itu mereka mungkin mempunyai alternatif lebih banyak. Gitu. Jadi ini sebagai salah satu contoh. Jadi persaingan tentang keotentikan sebuah original production ini itu adalah menjadi modal utama untuk persaingan bisnis di digital atau di over the top ini. Terus yang kedua adalah masalah lokal konten atau kearifan lokal. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik karena secara nggak langsung dengan terjadinya pandemi di dunia ini juga merubah habit yang tadinya film-film sangat tergantung dengan gaya-gaya Hollywood. Jadi boleh kita bilang bahwa tren film di dunia itu sangat tergantung sekali dengan apa yang menjadi tren di Hollywood. Nah, ini jadi berubah. Lama-lama orang menjadi lebih spesifik, lebih mencari hal-hal yang lebih bersifat lokal dan kearifan lokal. Makanya sekarang tidak aneh kalau ternyata film-film yang berbau daerah, berbau keunikan suatu bangsa itu menjadi hal yang menarik. Maka tidak aneh film-film yang berasal dari India, dari Korea, atau mungkin dari Indonesia sendiri pun menjadi alternatif pilihan yang dinikmati oleh bangsa internasional. Ya, contohnya mungkin dua film saya yang terdahulu bercerita tentang kearifan lokal masyarakat Minangkabau ya. Saya dulu sempat tahun 2018 memproduksi dua film, yaitu Surau dan Sile dan Liam dan Laila, dan alhamdulillah film itu sekarang juga ada di Netflix dan bisa dinikmati secara international wide gitu. Jadi justru dengan perkembangan teknologi digital ini persaingan jadi lebih lebar dan lebih besar ya. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa kita tidak akan bisa menyaingi Hollywood. Nah, itu hal yang sangat mungkin sekali untuk saat ini, bahwa asal konten kita original, otentik, dan menarik,
Nah, itu menjadi hal yang sangat bisa dinikmati dan bisa kita pasarkan secara international wide gitu. Akhirnya adalah teman-teman, tadi saya bilang bahwa the key is a content is a king gitu, bahwa apapun platformnya, apakah itu Netflix atau apakah itu mungkin Disney atau yang lain, apakah itu kita kembali ke FTA, yang terpenting sebenarnya adalah kekuatan dari konten tersebut, bukan kekuatan dari platformnya gitu loh. Sebagai contoh misalnya, sekarang banyak ya digital streaming yang sedang naik daun seperti Netflix, di Indonesia mungkin ada Vision Plus, ada video.com, ada WeTV, dan macam-macam. Tapi di saat mereka mendapatkan tempat, sebenarnya TV sendiri pun masih menjadi sesuatu yang menarik gitu. Asal mempunyai konten yang baik. Contohnya adalah misalnya yang menjadi tren dan happening saat ini di Indonesia adalah seperti RCTI dengan series Ikatan Cinta. Justru di masa pandemi, mereka akhirnya bisa mendapatkan 55% audience shares. Itu adalah prestasi yang selama ini tidak pernah ada sepanjang sejarah industri pertelevisian di tanah air. Gitu. Justru mereka mendapatkan kesempatan ini di saat era pandemi. Gitu. Jadi di saat itu pula akhirnya penonton juga lebih kritis dan mereka lebih bisa mencari konten yang sesuai dengan mereka. Akhirnya ya terjadilah contohnya seperti fenomena Ikatan Cinta ini. Selama ini mungkin audience share TV itu paling banyak tuh mungkin 15%, 20% tuh udah luar biasa ya. Itu pun mungkin seperti acara-acara khusus mungkin seperti final sepak bola, final champion itu yang bisa mendapatkan audience share lebih dari 20%. Bayangkan sebuah sinetron akhirnya mereka yang tayang stripping ya setiap hari punya audience share lebih dari 55%. Itu prestasi yang luar biasa sekali. Nah, dan itu terjadi di era pandemi. Terus satu lagi mungkin yang jadi fenomena saat ini adalah membuktikan bahwa kekuatan original konten itu adalah daya tarik yang luar biasa. Contohnya, selama bioskop-bioskop yang udah buka ya di negara-negara yang mungkin mereka udah open bioskop, justru malah film-film non-Hollywood yang mendapatkan market share yang lebih besar. Yang paling besar itu contohnya adalah Cina. Cina mungkin boleh kita bilang sebagai negara yang paling cepat recovery pandemi ya, dan memang kekuatan jumlah penduduk mereka juga sangat besar. Jadi selama pandemi itu justru film yang mendapatkan jumlah penonton terbesar itu bukan film Hollywood, tapi justru film Cina. Mungkin teman-teman pernah tahu fenomena film Haimom ya. Haimom ini film yang diproduksi oleh Cina dan selama pandemi ditayangkan di Cina dan beberapa negara ya, Dan ini adalah film yang box office terbesar selama tahun 2021 ini. Nah, ini adalah beberapa data, beberapa film yang akhirnya box office, tapi justru malah bisa mengalahkan film-film Hollywood. Ini Haimom mendapatkan peringkat pertama, jadi mereka mendapatkan penghasilan hampir 822 juta dolar ya. Dan ini lebih tinggi daripada F9 dari Fast and Furious yang cuma mendapatkan jumlah penonton sebesar 704,2 juta dolar. Nah, dan sedangkan film ketiganya juga adalah film Cina, Detective Chinatown. Nah, ini juga luar biasa. Mereka mendapatkan hampir 688 juta dolar ya dari penayangan film ini. Nah, salah satu film Hollywoodnya justru ada di peringkat kelima seperti Godzilla vs Kong. Ini film yang cukup happening selama masa pandemi ya, tapi jauh sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ternyata market Asia, market di luar Hollywood itu punya potensi yang sangat besar gitu. Dan memang ini adalah hal yang yang kita istilahnya nih, ini ya mungkin efek dari pandemi akhirnya justru berimpact baik terhadap industri gitu loh. Yang tadinya memang ini semuanya dikuasai oleh pasar Hollywood. Tapi justru kenapa di pas pandemi film-film seperti ini bisa jadi lebih ke depan dan lebih bisa dinikmati dan menghasilkan penghasilan yang lebih. Ini luar biasa sekali film ini. Saya nggak tahu kapan kita bisa menyaksikan film ini ya. Karena di Indonesia sendiri baru minggu ini dibuka, dan ini pun masih ngantri sekali film-film yang kita skip selama 1 tahun ke belakang.
seperti misalnya film-film Marvel, beberapa film seperti Fast and Furious itu baru tayang sekarang dan otomatis belum ada market untuk menyaksikan film-film box office Asia ini. Tapi saya yakin film ini mungkin dalam waktu dekat bisa kita saksikan, atau mungkin teman-teman yang berlangganan platform seperti iQIYI atau beberapa platform yang berbasic China ya, kita udah bisa menyaksikan film Hi Mom ini. Di kesimpulannya, bahwa persaingan platform OTT lokal dan internet itu sekarang udah nyaris tidak ada. Yang ada itu justru sekarang adalah bukan karena produsennya adalah produsen Hollywood atau China atau Indonesia atau India, tapi yang paling utama adalah persaingan konten. Jadi kekuatan konten, original konten itu hal yang paling penting. Jadi tidak peduli apakah konten tersebut diproduksi oleh Indonesia, diproduksi oleh Turki atau diproduksi oleh China gitu. Tapi kalau konten itu sangat bagus gitu kan, itu akan bisa bersaing di pasar internasional. Dan akhirnya juga peluang persaingan untuk bisa sukses di industri ini juga akhirnya mempunyai kesempatan yang sama. Apakah PH besar atau PH kecil, apakah Hollywood atau Bollywood atau Indonesia atau China gitu. Tapi selagi kontennya bagus, apakah mereka itu pemain baru atau pemain lama, tapi pasti mereka akan dicari asal mereka mempunyai konten yang kuat gitu. Yang berikutnya mungkin adalah masalah persaingan SDM yang tadi saya bilang, bahwa kenapa kita bisa kalah dari Hollywood, itu cuma masalah sumber daya manusia. Dan menurut saya kesempatan untuk belajar secara teknikal itu ya, untuk menghasilkan kualitas film yang lebih baik, itu bisa kita pelajari. Tapi masalah kreativitas, masalah original idea itu adalah berkah menurut saya, bakat yang sebenarnya bisa kita selalu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih besar seperti Hollywood dan lain sebagainya. Itu mungkin. Jadi kalau misal kita bicara masalah pemain-pemain OTT di Indonesia sebagai kasus di sini adalah ya banyak sekali sebenarnya. Seperti ini tumbuh dengan sangat pesat seperti RCTI Plus, Vision Plus, ada video.com. Nah, ini adalah OTT lokal yang sekarang akhirnya mulai mendapatkan tempat. Dan mereka juga mempunyai original content yang akhirnya membuat mereka mempunyai market yang cukup besar di industri OTT di Indonesia. Belum lagi pemain-pemain lama ya, yang bersifat OTT internasional seperti Netflix, atau Viu, atau iFlix, Disney Hotstar, ini juga semakin berkembang dengan kondisi pasca pandemik ini dan dengan non-aktifnya bioskop. Oke, mungkin itu sekali sedikit tentang bagaimana perkembangan industri film dan industri digital di Indonesia ya, terutama yang terimpact akibat pandemi COVID gitu. Itu sedikit data yang mungkin saya bisa share dengan teman-teman, tapi saya berharap mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik atau sama-sama kita bahas di sini ya. Mungkin itu dulu Mbak Rina. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Emilka atas materi-materi tadi yang sudah disampaikan. Ya, silakan Mbak Rina. Luar biasa sekali ya teman-teman, ternyata industri perfilman di Indonesia ini sangatlah diminati banget dan berpengaruh banget nih. Dan semoga juga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Emilka tadi bisa semakin membuka wawasan kita semua nih, para partisipasi hari ini dalam hal kreativitas, kualitas, dan juga banyak hal dalam hal perfilman. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu sebelum menyalakan mikrofonnya. Nah, untuk Bapak Imam Asari, silahkan kalau misalkan mau bertanya. Terima kasih. Raise hand terlebih dahulu ya tadi. Terima kasih Arina, terima kasih Pak Mas Emilka. Ini kayaknya suatu saat Mas Emilka harus ke Turki lagi nih, harus ketemu kita ngobrol-ngobrol di Istanbul sama teman-teman di sini. Pertama, saya memang sangat sependapat kepada apa yang disampaikan oleh Pak Mas Emilka. Memang di era pandemi ini tidak perlu yang namanya platform. Sekarang sudah muncul platform baru dan jangan
salah bahwa kita akan menghadapi masa pandemi yang panjang. Kalau menurut analisis dari WHO sekitar 10 tahun baru mungkin kita bisa atasi total. Jadi waktu yang 10 tahun ini, 1 dekade ini tentu platform lama seperti era bioskop akan makin lama makin ditinggalkan. Dan saya juga sependapat tadi sampaikan oleh Mas Emilka, content is king. Dan originalitas itu sangat dibutuhkan sehingga kita bisa bersaing di industri film maupun digital di era pandemi dengan platform yang baru tersebut. Sekarang yang mungkin karena saya dari KJRI, saya sedang berpikir how to make this industry worldwide. Karena kita tahu betul industri kreatif Indonesia itu sangat tinggi, originalitasnya sudah sangat diakui, bahkan beberapa kali juga menang dalam beberapa kompetisi film di dunia internasional. Tetapi bagaimana ini menjadi sebuah industri yang worldwide? Karena penting bagi kita untuk juga memikirkan sudah mulai masuk ke soft power kita di kawasan Asia Tenggara minimum. Kita juga harus bisa merespon di tengah pandemi ini, bagaimana sih prospek ke depan dari industri ini? Karena kita tidak kalah kok. Seperti kisah Upin dan Ipin, ternyata juga sebagian narasi dan ceritanya ditulis oleh orang kita. Gitu. Tapi sudah berhasil menjadi soft industry, soft power-nya Malaysia untuk mengedukasi kebinekaan, keberagaman, toleransi Malaysia. Dan ini sudah masuk ke dunia perfilman kita. Ini sangat penting sekali. Saya juga melihat Turki sekarang. Turki merupakan suatu kekuatan baru untuk soft power-nya. Seperti mungkin teman-teman ketahui bagaimana sukses Turki membuat film tentang dirilis Ertuğrul yang worldwide. Bahkan menjadi salah satu film leading di Amerika Latin. Penggemarnya banyak dan di kawasan Timur Tengah dan juga di Indonesia sendiri. Itu tidak terlepas dari yang disampaikan oleh Pak Enilka tadi. Itu adalah originalitas dan konten yang bagus. Yang kedua juga, sekarang Turki sedang meluncurkan baru, yaitu film mengenai Barbaros. Barbaros merupakan salah satu film original Turki, menceritakan tentang petualangan pelaut Turki. Dan saya yakin juga akan mengalahkan film-film Hollywood yang berlatar belakang film-film The Pirate itu, yang terakhir yang dibintangi siapa saya lupa itu. Dan ini merupakan suatu aset mereka. Nah, sekarang kita menyadari bahwa market domestik kita besar. Tadi Pak Emilka menyampaikan tentang bagaimana Cina leading sekarang di era pandemi. Karena mereka menyadari betul, mereka ada 1 miliar lebih market, domestic market. Mereka tidak memikirkan worldwide dulu, how to cater their domestic market. Itu yang paling penting. Nah, sekarang bagaimana itu juga bisa kita ciptakan di Indonesia. Di samping juga kita ingin lead produk-produk kreativitas kita ke kawasan. Mungkin nanti ke depan kalau saya perlu juga sampaikan ke Pak Enilka, sering main ke Turki, bagaimana kita juga bisa meng-engage mereka, industri mereka. Kenapa kok saya berani menawarkan ide ini? Karena saya lihat dari film-film yang leading di Turki, dari mulai Elif yang awal muncul di Jakarta, di Indonesia, terus dirilis Ertuğrul, terus era kejayaan kalau nggak salah itu namanya kalau di Turki Payitaht Abdul Hamid, itu juga leading mereka menembus pasar internasional, pasar dunia. Kita sebenarnya bisa meng-engage mereka. Karena kalau dari era Utsmani maupun sekarang mereka mempunyai hubungan yang kuat. Bagaimana nanti Pak Enilka bisa bicara dengan mereka, coba kita kembangkan bagaimana sih hubungan Indonesia dan Turki di era Utsmani. Kita buat film, misalnya tentang cerita Aceh, tentang cerita Diponegoro yang terilhami perjuangan Abdul Hamid dalam memerangi kolonialisme Inggris waktu itu. Itu juga bisa dikembangkan kedua negara menjadi suatu produksi kreatif yang baru.
Dan mungkin pasarnya tidak hanya Indonesia dan Turki. Yang jelas kita punya Malaysia, punya Patani, punya Brunei, punya Zulu, Mindanao, yang semuanya latar belakangnya sama dengan kita dan Turki. Kita kembangkan market regional kita. Kita kembangkan industri kreativitas kita, engage dengan para pelaku industri kreatif di Turki. Mungkin itu saja sebetulnya dalam konteks mengembangkan how to make this industry worldwide. Tidak hanya mengcater kebutuhan domestik kita saja untuk memperkuat soft power kita sebetulnya. Terima kasih Pak Enilka. Terima kasih Pak Konjen. Ya, benar sekali Pak. Betul. Jadi kalau dulu saya ingat waktu dulu saya mampir tahun 2017 di Istanbul gitu. Saya sempat diskus dengan beberapa teman waktu dan beberapa mahasiswa juga dengan Mas Wira dan beberapa waktu itu kita ada diskusi informal kecil-kecilan untuk ngobrol bahwa kenapa sih Turki dengan negara yang seindah itu gitu loh. Nah, dan benar setelah itu akhirnya booming. Beberapa produk-produk Turki malah akhirnya mulai dinikmati dunia internasional ya. Mungkin tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Konjen juga. Yang kemarin tuh yang sangat happening mungkin di Netflix yang Miracle in the Cell 7 ya. Nah itu saya ingat banget tuh dibuat dalam beberapa versi ya, dan sampai saat ini juga dibuat dalam versi Indonesia, cuman karena pandemi lagi belum tayang. Jadi ya itu adalah salah satu contoh soft power yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, bahwa ternyata Turki mulai melakukan hal-hal tersebut. Beberapa kejayaan mereka, berapa culture mereka yang mereka bisa sampaikan itu sebagai isu worldwide, itu udah mereka lakukan gitu. Dan menurut aku mungkin gebrakannya akan makin lama akan semakin besar ya. Tadi udah disampaikan lagi betapa besarnya era zaman Osmani. Saya ingat banget kemarin tuh sempat nonton juga di Netflix tentang siapa namanya, Sultan Muda ya, saya lupa tuh siapa yang merebut Konstantinopel ya, itu ada seriesnya tuh. Insurrection ya. Betul, nah itu juga luar biasa. Nah mungkin hal-hal ini yang mungkin menjadi motivasi ya buat kita, mungkin Indonesia terutama ya. Nah mungkin soft power ini memang takes time Pak untuk kita bisa melakukan ini. Cuman benar juga isu-isu ini mulai berjalan. Seperti contohnya ini yang baru terjadi kemarin nih Pak di Toronto, sebuah film kita judulnya Yuni. Nah itu akhirnya menang kemarin di Toronto, film karya Mas Iva ya, seorang sutradara dari Jogja. Nah ini menang juga karena akhirnya originalitas tadi. Kita cuman ngobrol sedikit tentang film ini, sebenarnya isu yang sangat sederhana tentang bagaimana perempuan Indonesia bisa memprotek dirinya dari pemaksaan pernikahan. Karena Indonesia itu masih isu yang masih sangat sentral ya, di saat dilamar itu harus menerima. Lamar pertama boleh nolak, lamar kedua itu udah harus terima, kalau enggak nanti katanya kualat. Dan ternyata falsafah itu di Pantura itu masih menjadi isu yang sangat besar gitu. Dan ini sesederhana itu sebenarnya menjadi ide untuk film Yuni ini, dan akhirnya itu benar menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas secara internasional ya. Itu di Pantura sama juga dengan di Batak itu Pak. Batak juga ya Pak ya. Tidak boleh menolak lamaran ya. Nah, jadi menurut saya terutama pribadi ya Pak Imam, jadi memang benar how to package our soft power ini yang harus kita pikirkan terutama. Jadi konten-konten kita itu nggak hanya menarik secara teknikal, tapi juga menarik secara isu apa sih yang bisa dikemas ya. Dan saya lihat Turki itu udah mulai mengarah ke sana, dan ya mungkin kita harus belajar banyak ya. Dan satu lagi saya lihat juga perkembangan industri teknologi perfilman di Turki juga menurut saya sangat mumpuni untuk saat ini. Mungkin boleh kita compare, mereka bisa menyaingi standarnya Hollywood gitu, udah ke arah sana. Sedangkan mungkin yang problem di Indonesia saat ini adalah masalah SDM, karena kita tuh memang cost production yang ada di Indonesia saat ini itu memang sangat kecil. Jadi kalau di compare dengan Hollywood, jangan Hollywood, kita compare dengan Korea aja Pak, kita jauh sangat kecil. Jadi akhirnya untuk mendapatkan output yang baik, kualitas yang mungkin bisa bersaing di tingkat internasional, akhirnya kita jadi rendah. Tapi kalau untuk masalah idea, masalah original content, kita mempunyai ini yang sangat banyak. Ini kita baru ngobrol Jawa, kita belum ngobrol masalah Sumatera, tadi Pak Imam bilang Batak, keunikan yang ada di Sulawesi, itu sebenarnya hal-hal yang sangat menarik untuk dijual
Mungkin begitu Pak Imam. Terima kasih Mas, silakan kalau ada yang lain. Terima kasih kepada Bapak Imam Masari atas pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak Emilka dari Mira Hadikusuma. Dia bertanya, kalau misalkan film bisa survive dengan adaptasi digital platform, bagaimana dengan televisi untuk survive? Apakah justru pandemi ini mengembalikan habit orang menonton TV karena banyak stay di rumah atau enggak gitu? Bisa dijawab Kak Emilka. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi kan tadi saya udah sempat singgung tadi tentang fenomena ikatan cinta. Ya. Tadi kan selama kan jangan hanya pandemi, tapi mungkin udah sekitar 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang, memang akhirnya televisi itu menjadi tidak favorit karena banyaknya pilihan, karena tadi industrinya mulai beralih ke video on demand, ke streaming platform gitu kan, nah ke apps gitu. Jadi akhirnya pilihan tuh banyak, dan akhirnya kenapa TV tidak merombak gitu ya, berpikir lebih kreatif untuk terutama dari segi kreatif ya, bagaimana untuk membuat konten-konten yang menarik gitu. Sebenarnya masalahnya cuma itu aja, bukan karena masalah apakah OTT ini lebih seksi atau lebih trendy, bukan masalahnya bukan di sana, tapi memang saya lihat akhirnya di saat mereka berkembang, ya dari segi SDM akhirnya TV jadi ketinggalan, tidak kreatif kan. Jadi mereka kalah gitu loh, kalah dari segi kreativitas. Nah, menurut saya sih sebenarnya memang perlu untuk membangkitkan kreativitas yang lebih mungkin untuk TV untuk bisa survive atau bersaing dengan platform-platform baru ini terutama gitu. Nah, seperti tadi saya contoh kayak Ikatan Cinta. Itu luar biasa, hampir 55%. Kalau kita berbicara tentang audience share 55%, berarti lebih dari setengah penonton Indonesia nonton acara tersebut gitu. Lumayan berarti kan kalau saat ini berarti kita jumlah penonton sekitar jumlah penduduk sekitar 240 juta, ya mungkin ya hampir sekitar 140 juta orang nonton siaran tersebut, orang nonton sinetron tersebut. Nah, menurut saya ini salah satu pola yang sukses sebenarnya untuk mengembalikan TV sebagai tayangan, sebagai platform yang menarik untuk tetap ditonton. Mungkin begitu. Makanya juga banyak melahirkan banyak sinetron-sinetron lainnya gitu ya. Jadi banyak banget pilihannya tuh nggak cuman ibu-ibu atau para kaum-kaum muda. Jadi banyak usia juga yang bisa nonton di TV gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya juga nih, kapan MNC tertarik untuk membeli TV series Turki nih? Apakah bisa menjawabnya? Sebenarnya sih udah dilakukan. Kolaborasi aja Mas, kolaborasi Mas. Nah, kalau beli sih sebenarnya kita udah ya, beberapa series Turki ya, waktu itu sempat tayang di MNC Group, sempat tayang di MNC TV dan di Global TV kalau nggak salah gitu. Dan ya seperti tadi Pak Imam bilang, fenomena waktu itu Elif ya, Elif sempat tayang, nah itu juga luar biasa. Tapi ya saya sih lebih tertarik dari tawarannya Mas Imam tadi, mungkin kolaborasi mungkin akan lebih menarik sih sebenarnya gitu loh. berarti sudah ada beberapa yang dibeli ya. Ada lagi nih Kak Emil, dia mau bertanya bagaimana sih awal cerita Kak Emil bisa membuat film, kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah film, kayak seperti persiapan, kalau boleh cerita sebagian gitu. Ya sebenarnya sih sederhana ya, membuat film itu kan sebenarnya adalah kemampuan kita untuk menangkap atau mengangkat sedikit peristiwa, mungkin bukan harus peristiwa besar gitu ya, sedikit peristiwa yang akhirnya itu menjadi suatu isu atau bahasan yang menarik untuk ditonton. Itu sih sebenarnya. Ya mungkin seperti tadi, contohnya seperti fenomena kayak film Yuni gitu ya, yang sekarang sedang kelilingan ya, lagi festival. Jadi kan isunya cuma isu yang sederhana. Waktu saya bikin isu tentang film dulu, saya sempat bikin film kecil ya, sempat saya bawa ke Turki juga waktu itu, Pak Konjen waktu itu sempat nonton dengan teman-teman juga di Istanbul. Nah, itu isunya sederhana. Isu bagaimana mengembalikan peran surau. Surau itu musola ya, menjadi tempat pendidikan
non formal untuk anak-anak muda, untuk anak-anak kecil. Dan ini sebenarnya menjadi apa ya sebenarnya, menjadi pola pendidikan non formal yang telah berjalan sekian puluh tahun dari zaman dulu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah Muhammad Hatta, kita bicara masalah tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau, ya mereka tuh adalah lulusan surau. Jadi mereka sebenarnya pendidikan informal formalnya mereka itu sebenarnya bukan di sekolah atau di sekolah Belanda atau pendidikan tinggi di luar negeri, tapi basic mereka itu sebenarnya adalah bagaimana mereka dididik di surau, karena mereka udah mulai akil balik, mereka tidak nginep di rumah. Kalau orang Sumatera Barat itu kan rumah itu adalah milik dari turunan perempuan ya, jadi mereka kan matriarkat. Jadi justru anak laki-laki itu di saat mereka akil balik mereka udah nggak di rumah. Jadi sebelum mereka merantau atau pergi hijrah ke daerah lain, ya mereka mengenyam pendidikan informal itu di surau gitu. Nah, jadi sebenarnya isu-isu sederhana, bagaimana mengembalikan peran surau itu terhadap anak-anak muda, terutama di Minangkabau. Nah, itu jadi isu yang menarik. Jadi film itu sempat kelilingan juga ya, kita bawa ke Algeria, kita sempat bawa ke Perancis, dan di luar negeri ternyata hal-hal seperti ini menjadi sangat menarik gitu. Jadi jangan pernah berpikir saat kita nonton Fast and Furious ya, gua nggak bikin film kalau nggak bikin film sebesar Fast and Furious. Nah, selama ini kan kita terdogma oleh Hollywood ya, bahwa film itu adalah special effect. Film itu adalah bagaimana mengemas ya lebih kepada gimmick kalau saya bilang sih. Jadi bukan kontennya tapi gimmicknya yang dijual. Itulah kesuksesan Hollywood, membuat gimmick, membuat yang mungkin bukan based on konten ya. Sedangkan konten itu sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita angkat, terutama di Indonesia. Lokal konten kita sangat menarik banget dan lebih menarik sebenarnya dibanding kita ide-ide yang muncul di Hollywood misalnya. Coba teman-teman contoh, misal kita bikin film kayak Sangkuriang aja, tapi kita bikin film Sangkuriang dengan teknologi seperti Hollywood punya, itu kan jadi hal yang luar biasa gitu. Dan mereka nggak punya fresh legends, urban legend seperti itu, dan di Indonesia itu sangat banyak gitu. Nah, jadi kadang-kadang filmmaker kita tuh terlalu Hollywood minded, mereka melihat segala sesuatu itu seperti Hollywood gitu. Tapi mereka kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya di sekitar kita sendiri, di sekeliling kita sendiri itu banyak original idea, original konten yang sangat menarik untuk dibikin international issue. Mungkin begitu. Wow, menarik banget nih ya, berarti. Nah, untuk yang lain, kalau misalkan ada bertanya-tanya lagi tentang perfilman atau juga yang mau nanya-nanya tentang Kak Emilka juga boleh banget. Aku persilahkan lagi untuk kalian semua bisa raise hand atau langsung bertanya di kolom komentar. Berarti banyak banget nih Kak ya, film-film itu tuh bisa ditonton juga gitu dimanapun, di platform manapun gitu ya, walaupun kita sekarang lagi pandemi gitu ya, bisa kayak di TV ataupun di web-web yang bisa kita tonton gitu kan. Wow, keren banget nih teman-teman. Semoga kita bisa membuka wawasan kita semua nih dalam acara hari ini gitu. Nah, ada juga nih pertanyaan dari Ibu Elizabeth. Katanya teman-teman PPI Bursa yang akan membuat film pendek tentang Indonesia, tentang lingkungan, ada platform di Indonesia mendukung film ini tentunya akan sangat membantu. Nah, kira-kira apa saran dari Kak Emilka tentang rencana ini? Ya, seharusnya menurut saya ya, kalau saya menjadi mahasiswa di Turki atau di Istanbul ya, mungkin tiap bulan saya bikin film kali ya, maksudnya dengan negara secantik ini gitu kan, dengan maksudnya kemanapun kita arahkan kamera, kalau menurut saya di Istanbul itu semuanya bagus gitu loh. Nah, ini kita baru ngobrol di Istanbul ya, belum kalau akhirnya kita nanti ke mana, ke Ankara atau ke Bursa atau kemana lah gitu ya. Hampir semuanya boleh saya bilang sih setiap sudut yang ada di Turki itu sangat cantik untuk kita jadikan background sebuah cerita gitu. Nah, ini sih menarik, apalagi kalau kita berbicara tentang film pendek, karena seorang kreator ya, atau seorang
yang mau start untuk akan menjadi sutradara gitu ya, mulailah dengan sesuatu hal yang sederhana gitu. Jadi kadang-kadang kan teman-teman ini suka berpikir, wah saya nggak punya dana yang cukup untuk buat sebuah film, saya belum dapat support dari ini, belum dapat bantuan dari ini, jadi saya nggak bisa bikin film. Padahal sebenarnya film itu kan nggak harus features, nggak harus film yang panjang yang berdurasi 90 menit dengan cerita yang kompleks, nggak harus seperti itu. Sebenarnya ya seperti tadi saya bilang, bagaimana kita meng-capture apa yang sederhana yang terjadi di sekitar kita pun akan menjadi sebuah film. Jadi seperti ide teman-teman barusan tentang untuk bikin film pendek itu sebenarnya hal yang sangat menarik. Jadi sebenarnya durasi kan bukan menjadi jaminan apakah cerita itu bisa kita nikmatin atau enggak gitu. Kadang mungkin cuma film pendek berdurasi cuma 5 menit, tapi kalau konten itu kita dapat sesuatu yang menarik gitu kan, suatu isu yang akhirnya bisa menggugah hati kita, nah itu why not gitu, kenapa nggak kita lakukan. Jadi mungkin ya startingnya dari film pendek, baru kita mulai ke durasi yang lebih panjang, akhirnya menjadi feature film yang seperti saat ini kita lihat di bioskop gitu. Apalagi sekarang mungkin kalau teman-teman yang di sini mungkin ada teman-teman yang mahasiswa film ya, atau yang mulai aktif berproduksi film. Sekarang tuh ada aplikasi namanya Vidsi. Vidsi itu seperti Netflix, tapi dia cuma film-film pendek, all around the world gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman tadi yang punya ide atau mau bikin film, ya mungkin sementara bisa didaftarkan dulu di Vidsi aja. Nah, nanti biasanya di Vidsi itu akan ada ini ya, investor-investor worldwide yang melihat, oh ini film pendek idenya menarik banget. Nah, dan saya lihat kemarin ada beberapa film yang akhirnya dari film pendek diangkat menjadi feature film, menjadi film panjang. Jadi dibeli right-nya, terus mereka disupport secara produksi yang lebih proper. Nah, kalau untuk di Indonesia, sebenarnya sih saya lihat sekarang ya justru malah investor-investor yang ada di Indonesia pun sekarang mulai pintar untuk melihat sebuah film itu dari originalitas ya, dari originalitas, terus dari kekuatan isu yang disampaikan gitu. Jadi nggak hanya mereka melihat, wah saya ambil film ini karena ini produksi siapa, sutradaranya siapa, produsernya siapa, nggak seperti itu. Jadi mungkin kayak momen-momen seperti, mungkin bulan November ini kita kan akan ada Festival Film Indonesia lagi. Nah di Festival Film Indonesia itu selalu ada nominasi untuk film pendek ya. Jadi film pendek itu nggak terbatas dengan durasi, nggak apa ya namanya, terus lebih kepada originalitas ide-nya seperti apa, dan itu hampir tiap tahun dipertandingkan. Dan menurut saya sih film-film pendek yang saat ini bersaing di FFI itu adalah film-film pendek yang bagus, yang akhirnya rata-rata sinematografinya juga akan naik kelas setelah itu. Jadi monggo aja mungkin buat teman-teman, kalaupun nanti kalau perlu kita butuh support atau kita perlu discuss, why not, anytime kita bisa ngobrol untuk membahas masalah pembuatan film-film pendek ini. Dari siapa tadi, Mbak Elizabeth ya? Ya benar. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Sekarang tuh sudah mulai banyak banget cerita-cerita lokal Indonesia yang mulai di-remake dengan gaya teater musikal konvensional gitu, dan dikemas dengan sinematografi film. Nah, apa sih tanggapan Kakak mengenai fenomena hal ini gitu? Ya, ini menarik sih. Nah, menurut saya ini satu lagi impact dari pandemi ya. Tadinya kan dunia pertunjukannya lebih ke seni pertunjukan yang berbau teatrikal, ini kan kurang menarik, dianggap kurang komersil, susah mendapatkan investor atau susah mendapatkan promotor gitu kan. Nah, justru di masa pandemi ini juga menjadi hal yang menarik sebenarnya. Kemarin mungkin teman-teman itu ya pernah nonton Siti Nurbaya ya, yang kemarin ada masih happening di YouTube ya, luar biasa. Karena menurut saya sih itu kan tidak terlalu berbasis kepada komersial gitu. Jadi mereka ide mereka memang nggak terlalu mencari keuntungan ya, tapi memang lebih kepada menampilkan sesuatu pertunjukan yang menarik dan mengangkat isu-isu kearifan lokal. Nah, kalau kita tahu tentang Siti Nurbaya kan ini cerita yang luar biasa, dan akhirnya saya lihat ini kalau nggak salah yang menjadi sutradaranya masih Mbak Kamila Andini ya, Mbak Kamila Andini ya, juga tadi saya cerita filmnya Yuni itu juga filmnya Mbak Kamila Andini. Beliau ini sangat sangat sensitif banget melihat isu-isu yang menarik untuk diangkat gitu. Nah, jadi menurut saya ini mungkin akan menjadi tren lagi. Cuman ya kadang-kadang mungkin kita perlu memang mencari
promotor atau mencari produser yang concern, yang mau untuk serius untuk membuat pertunjukan seperti ini. Karena menurut saya sih ini harus lebih dibangkitkan lagi ya. Saya nggak tahu Mbak, apakah teman-teman di Istanbul atau di Turki juga ada ya yang bergelut dengan dunia teater ya. Kalau di dunia teater kan kita nggak membahas spek teknisnya, tapi membahas kepada segi keaktorannya, segi pementasannya itu gitu. Nah, baik. Udah banyak banget tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Kak Emilka dan sangat membantu dan juga menjadikan menambah wawasan luas bagi kita semua nih. Nah, saya ingatkan kembali nih kepada teman-teman sekalian yang udah ikut, kalian mendapatkan sertifikat, dan untuk teman-teman bisa langsung isi link sertifikatnya di link yang sudah dikirim di kolom komentar nih. Dan karena sesi talk show dan pemaparan materi oleh narasumber kita telah selesai, maka dengan berat hati saya harus menyudahi acara kita pada siang hari ini, teman-teman. Tapi boleh kali ya untuk Kak Emilka untuk menyampaikan closing statement kepada partisipan mengenai industri film dan TV di era pandemi ini nih, Kak. Ya, kalau dari saya sih mungkin lebih kepada stay kreatif ya, teman-teman. Karena jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita selalu mempunyai ide. Dan kita bisa mengemas ide kita itu, mungkin ide sederhana, tapi kita bisa mengemas ide kita itu menjadi sesuatu yang bisa kita sampaikan. Menurut saya sih prinsip film lebih kepada itu sebenarnya. Jadi kita nggak usah berpikir dulu tentang teknis, kita berpikir dulu tentang standar-standar yang ada di film saat ini ya. Tapi ya bagaimana mengemas ide sederhana, ide kreatif tersebut, dan itu tersampaikan. Dan itu bisa kita komunikasikan kepada calon penonton kita, itu yang paling penting. Jadi maksudnya rata-rata saya lihat teman-teman kita tuh banyak yang mempunyai bakat dan punya ide yang bagus, tapi terkendala karena melihat standar yang harus mereka lalui untuk menjadikan hasil yang lebih baik. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita bisa bikin film dengan handphone kok. Kita bisa bikin film dengan kamera SLR ya. Yang penting apa yang pengen kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Itu dulu. Gitu sih mungkin Mbak Rina. Jadi ya saran saya kepada teman-teman terutama di Turki ya keep kreatif dan selalu mempunyai ide. Jangan pernah kehilangan ide. Dan kita tuh memang harus dituntut untuk bisa cepat tanggap ya dengan apa yang terjadi sekeliling kita. Bagaimana kita sensitif menangkap hal-hal tersebut dan itu bisa kita tulis, kita susun dan jadi deh sebuah film. Mungkin begitu ya. Nah Kak, ada satu pertanyaan terakhir nih yang bakalan langsung ditanyakan untuk Kak Emil dari Kak Tri Ahmad. Mungkin Kak Tri Ahmad langsung boleh open mic dan juga buka kamera dan bertanya langsung sama Kak Emil, Kak. Ya, boleh. Terima kasih Arina. Ya, perkenalkan saya Tri Ahmad ya, biasa dipanggil Ahmed di sini. Ini tadi dari Ibu Elizabeth juga sudah menyampaikan bahwa teman-teman dari PP Bursa akan berencana untuk membuat film pendek. Nah, kebetulan saya juga perwakilan dari PP Bursa dan beberapa teman juga ada di sini ikut andil untuk melihat mencari informasi dan belajar mengenai perfilman. Di sini juga saya juga sebagai salah satu penanggung jawab untuk rencana proyek ini. Jadi dari PP Bursa ini akan berencana ngebuat ada nama acaranya itu One Day with Indonesia. Itu biasa sih kita tampil langsung di panggung beberapa tahun sebelumnya. Cuman kali ini kita mau cari konsep pengenalan budaya yang beda, yaitu karena kondisi pandemi juga, akhirnya kita berencana untuk membuat film pendek ya. Nah, film pendek ini pun akan berencana tadi yang sudah saya tanyakan juga sebelumnya. Film ini akan berkonsep perpaduan antara drama musikal dan juga film gitu. Dan
prosesnya pun sekarang sudah mulai proses juga. Kemarin sudah konsultasi juga dengan sutradara oleh Pak Iman Soleh yang dari Bandung. Terus sama sutradara juga yang ada di Turki, di kota Bursa khususnya, sutradara teater. Dan mungkin sekarang mumpung kesempatan juga nih untuk menanyakan juga kan langsung mengenai film. Kayak yang saya tangkap juga dari beberapa film atau drama musikal yang sekarang lagi happening kayak Nurbaya ataupun dari karya-karya dari platform Indonesia Kaya, itu kan ternyata sutradara untuk teater dan sutradara film itu berbeda ya, apalagi dalam mungkin konsep dalam perfilman atau sutradara itu sendiri. Jadi blockingnya pun akan berbeda, atau apa yang ditangkap misalkan di panggung itu harus benar-benar aktor yang bermain banget, tapi kan di film ternyata faktor sisi pengambilan video pun itu akan berpengaruh gitu, membuat biar bisa hidup lagi kayak gitu kan. Nah, untuk saran Kak Emil bagaimana nih? Soalnya kan kita juga sebagai mahasiswa dan kebanyakan kita emang bukan profesional juga di bidang film ataupun di bidang teater, kita pun masih amatiran juga dan emang ingin belajar juga. Jadi saran Kak Emil bagaimana untuk memulai bisa memadukan antara film dan teater ini. Selanjutnya juga mungkin kalau di Indonesia udah mulai ini ya, udah banyak yang model-model kayak drama musikal yang difilmkan, cuman beberapa yang saya lihat di Turki ini masih sangat jarang drama musikal yang dibuat seperti film. Cuman beberapa saya lihat juga drama biasa, tapi mungkin saya tangkap yang saya lihat juga model untuk pembuatan drama musikal dan digabung dengan film di Turki akan menjadi sesuatu yang sebuah model yang baru gitu, yang bisa jadi menarik perhatian orang juga. Lalu tanggapan Kak Emil bagaimana nih untuk bisa memulai keduanya ini? Terima kasih. Ya, menarik banget. Saya sebenarnya personally memang dari kecil pecinta teater ya. Saya pencinta drama, pecinta fragmen, pecinta itu. Jadi menurut saya sebenarnya basic dari sebuah film itu kan teater, seni pertunjukan. Justru malah tingkat kesulitan seni pertunjukan itu jauh lebih complicated dibanding film. Film itu sebenarnya kan sangat menggampangkan, karena setiap adegan bisa kita cutting, bisa kita potong sesuai dengan keinginan kita dan menggampangkan pekerjaan kita. Sedangkan kalau teater kan nggak bisa. Teater itu pekerjaan yang sangat detail, butuh preparation yang sangat panjang. Karena kenapa? Yang akan kita tampilkan, kita nggak bisa meng-cut sebuah adegan kalau dalam sebuah teater kan, karena mungkin pertunjukan yang berdurasi 1 jam atau 2 jam itu adalah pertunjukan yang benar-benar full time. Kalaupun ada cut, paling potong di tengah untuk break, itu doang. Jadi every detailing sebenarnya itu sangat complicated untuk seni ini ya, seni teater. Jadi menurut saya kalau teman-teman Mas Ahmad dan teman-teman yang ada di Turki ya, kalau udah bisa membuat suatu karya teater itu sebenarnya itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalaupun misalnya seandainya pertunjukan teater itu akan dikombin jadi, atau mungkin akan diambil dari ini film juga, ini sebenarnya dua sisi yang sangat berbeda. Dari segi eksekusi, dari segi penulisan naskah juga berbeda. Toh basicnya sebenarnya kan teater atau film ini dari naskah, dari skenario. Jadi skenario teater dengan skenario film itu sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Jadi mungkin saran saya sih tetap lakukan apa yang udah jadi jangan lihat keterbatasannya, jangan dilihat dulu. Jadi menurut saya fokus di naskah, karena naskah itu, skenario itu di saat kita udah punya naskah skenario yang bagus dan detail, itu sebenarnya 50% pengerjaan kita udah selesai. Apakah itu teater, apakah itu film. Sebegitu kuatnya peran sebuah naskah dalam sebuah produksi gitu. Nah, nanti mungkin teknis mungkin apakah bagaimana membedah naskah tersebut menjadi teater atau sebuah film yang layak dieksekusi, itu mungkin kita bisa bicara lebih lanjut nanti. Mungkin next time Pak Imam kalau kita ada waktu mungkin kita bisa bikin workshop, Pak Imam. Kita bikin workshop ya, bagaimana untuk membuat sebuah naskah yang baik dan layak dieksekusi. Itu aja dulu. Siap. Nanti juga Pak Enrika kalau mau ke Turki juga kita sambut dengan baik, kita buat offline nanti.
Siap. Semoga kondisi tambah bagus ya Pak Imam ya, biar kita bisa bertemu lah. Itu mungkin Mas Ahmad, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Mas Emil atas saran-saran juga, masukannya, petunjuknya. Semoga ini juga proyek kita juga lancar. Semoga bisa ya sesuai juga lah, maksudnya dengan kaidah-kaidah teateran atau kefilman gitu, karena ini kita first time juga. Semoga bisa setelah ini bisa banyak belajar juga, karena kan setelah baru bisa belajar lebih lanjut kan kalau misalkan kita udah eksekusi dari naskah dan setelahnya. Dan mohon juga nih kalau nanti misalkan ini ada petunjuknya, arahannya untuk bimbingan dan juga untuk kelanjutannya gitu ya Pak. Mas Emil. Monggo. Anytime Pak Ahmad, nanti mungkin nomor telepon atau email saya bisa diminta ke Mas Wira. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskus atau ditanyakan, monggo anytime ya. Oh ya, makasih banyak nih Mas Emil. Baiklah, itu tadi pertanyaan terakhir dan juga penyampaian closing statement kepada partisipan mengenai industri TV dan film di era pandemi ini nih teman-teman. Nah, sebelumnya kita persilahkan kepada Bapak Konjen, Bapak Imam Asari untuk penutupan acara kita pada hari ini. Oh, saya lupa Mbak Arina, mungkin mohon izin Pak Ya. Imam. Tadi saya janji kemarin sama Kang Wira, saya harus ada oleh-oleh. Ini saya ada satu oleh-oleh trailer film terakhir saya, judulnya Kamu Tidak Sendiri. Ini film perdana yang kita produksi di masa pandemi ya. Jadi kita syuting di all green screen. Jadi kita syuting dalam studio, tidak mempergunakan real set. Jadi memang effortnya lumayan panjang. Jadi dan ini trailer pertama kali nih saya tayangkan di umum ya. Dan pertama kali kita tayangkan di acaranya ini nih, webinar dengan teman-teman dari Turki. Mohon izin Pak Imam. Perdana, betul. Baiklah teman-teman, kita bisa langsung lihat trailer film terbaru dari Kak Emil nih teman-teman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Malam nyala kan udah nggak ada apa-apa. Halo. 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 Ibu. Ibu bisa dengar saya? Halo? Apa ada seseorang yang mau ibu? Hari ini ibu ulang tahun yang ke-55. Kejebak di lift seumur hidup tetap lebih baik daripada kejebak dalam rasa bersalah seumur hidup. Saya nggak bisa napas ini. Wow, keren banget. Dan luar biasa Mas. Emilka tadi. Ini akan booming ini. Biasanya tema-tema horor psikopatik begini suka gitu, mungkin orang penasaran dan berdebat. Dan yang pasti bakalan kita tunggu-tunggu banget nih ya Pak. Ya, ini film ini sih Pak, sebenarnya cerita tentang agak ini ya, ini film disaster movie lah. Kita bercerita tentang Jakarta digoyang gempa besar. Itu kisah bagaimana seorang perempuan berusaha survive untuk bisa selamat. Cerita sederhana itu sih sebenarnya.
Nah, langsung saja nih ya, penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Asari. Bapak Imam Asari, kami persilahkan. Terima kasih Arina. Setelah mendengar diskusi tadi, walaupun waktunya sangat terbatas, cuma 1,5 jam, tapi sangat membuahkan hasil yang bagus, fruitful. Ke depan kita ada beberapa mungkin program, jadi mohon bantuan Pak Emilka nanti, Mas Emilka. Kita ingin engage terus para PPI kita, para pelajar kita di Bursa, di Marmara khususnya, itu memang sangat kreatif. Mereka sumbangsinya sangat besar, terutama dalam rangka mempromosikan kepentingan kita di bidang sosial budaya. Sangat luar biasa, setiap event-event KJRI mereka terlibat, khususnya juga di bidang cuplikan-cuplikan film yang mempromosikan message kita sehingga sampai di tengah masyarakat di Turki. Ke depan mungkin saya sebenarnya ingin punya angan-angan bagaimana nanti kita berkolaborasi antara Pak Emilka, KJRI, dan juga teman-teman mahasiswa untuk membawa film-film kita yang bagus itu di pasar Turki, sehingga diminati oleh masyarakat Turki. Karena selama ini memang sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Mereka paham Indonesia, mereka tahu Indonesia, tapi begitu gimana Indonesia, apa Indonesia, bagaimana Indonesia, itu yang mereka masih belum paham. Tentunya message ini perlu dikembangkan via film, via industri dunia kreatif kita. Insya Allah nanti tidak hanya bersifat webinar nanti, kalau kondisinya sudah memungkinkan tahun depan, saya harap kedatangan Pak Emilka ke sini tidak saja memberikan pengetahuan, berbagi pengalaman dengan teman-teman PPI, tapi kami juga ingin mengajak Pak Emilka untuk engage dengan industri kreatif di Turki, sehingga bisa membawa Indonesia di Turki dan kawasan. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak. Amin, insya Allah, Pak. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Imam Asari atas kata penutupannya, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Emilka atas sudah meluangkan waktunya memberikan materi-materi ilmu pengetahuan untuk kita semua nih teman-teman. Dan terima kasih juga atas partisipasi teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia dan juga atas nama pribadi memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam, teman-teman semua. Terima kasih. Mas Emilka. Terima kasih Kak Emilka. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Arina. Terima kasih juga teman-teman semua PPI Bursa. Bagus. Terima kasih Pak Imam. Terima Terima kasih kasih banyak juga Pak Imam. Elizabeth dan teman. Terima kasih. Elizabeth dan Mas Pri semua. Ahmed. Ya.